Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triana dari kelas C4 Manajemen dengan nomor NPM 101200062. Di sini saya akan menjelaskan tentang rangkuman materi dari Ma'rifatul Rasul. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Agama 2. Bagian yang pertama yaitu Ta'rifatul Rasul atau pengertian tentang Rasul. Menurut bahasa, Rasul berasal dari kata rasalah yang berarti mengutus. Sedangkan menurut istilah, Rasul adalah seorang laki-laki yang dipilih dan diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala membawa risalah kepada umat. Ciri-ciri khusus Rasul: yang pertama, memiliki sifat asasiyah. Yang kedua, memiliki mukjizat. Yang ketiga, adanya al-bisyarat. Yang keempat, adanya an-nubuwat, dan yang terakhir, adanya ats-samarat. Bagian yang kedua yaitu hajatul insan ila rasul atau kebutuhan manusia kepada Rasul. Yang pertama, al-insan. Al-insan atau manusia adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan banyak kelebihan dibandingkan dengan makhluk Allah lainnya. Yang kedua yaitu fitrah. Fitrah yang ada pada manusia dapat menilai baik buruknya tingkah laku masyarakat ataupun dirinya sendiri. Yang ketiga yaitu hidayatul rasul. Jika kita hendak mengikuti perintah Allah, maka kita mesti mengikuti perintah Rasul. Mengikuti petunjuk Rasul berarti kita mengikuti jalan agama Allah. Yang keempat yaitu ibadatul sholih. Ibadah yang menyembah Allah dengan panduan mengikuti Rasul-Rasul sebagai menerima wahyu dari Allah harus diikuti dan sebagai keperluan bagi kita untuk menjadikan sebagai contoh dan petunjuk dalam menjalankan ibadah yang benar. Bagian ketiga yaitu makanatur Rasul atau kedudukan Rasul. Yang pertama, sebagai seorang hamba diantaranya, seorang manusia memiliki nasab dan memiliki jasad. Yang kedua, sebagai Rasul di antara para Rasul. Muhammad SAW sebagai Rasul di antara para Rasul yang lain ketika beliau SAW menerima wahyu yang pertama. Maka dari langit terdengar suara, "Wahai Muhammad, kamu adalah Rasul dan aku Jibril." Tugas Rasul yang diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diantaranya menyampaikan misi, menyampaikan amanah, dan memimpin umat. Ada 4 mazhab yang banyak dianut dan dikenal diantaranya Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Bagian yang keempat yaitu sifat-sifat Rasul diantaranya yang pertama yaitu al-basyariyatul kamilah atau kemanusiaan seutuhnya. Rasulullah adalah manusia biasa yang memiliki jasad dan seperti manusia yang lainnya. Yang kedua yaitu al-ismah, yang artinya terpelihara dari kesalahan dan dosa. Karena memiliki sifat kemanusiaan, Rasul mungkin saja pernah berbuat salah, tetapi kesalahannya itu akan segera diluruskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga beliau terpelihara dari berlarut-larut dalam kesalahan dan dosa. Yang ketiga yaitu as-sidqu atau jujur. Rasul bersifat jujur, beliau tidak berdusta tentang apa yang diwahyukan kepadanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, al-fatonah atau cerdas. Rasul dibekali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sifat fatonah atau cerdas sehingga dapat menjalankan wahyu Allah kepada seluruh umat manusia dengan sebaik-baiknya. Yang kelima yaitu al-amanah. Rasulullah SAW memiliki sifat amanah atau terpercaya yang ada pada dirinya.
Yang keenam, at-tabligh atau menyampaikan risalah. Muhammad SAW memiliki tugas untuk menyampaikan risalah sebagai bentuk penugasan yang amanah. Dan yang terakhir yaitu al-itijamul kamil atau komitmen yang sempurna terhadap kebenaran. Beliau tidak pernah bergeser sedikit pun dari kebenaran. Beliau senantiasa berkomitmen kepadanya dari segala sisinya. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.